Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya nggak kelihatan. Baik, saya ulangi sekali lagi, ibu-ibu semuanya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu tariqataha wa maktubun fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan, yang sama-sama dicintai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebuah hari yang sangat mulia berkah ini kita bermuajah di rumah Allah, di masjid yang sangat cantik. Dan saya juga mendengarkan tadi itu betapa banyak kegiatan amaliyah masjid ini. Inilah sesungguhnya masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjidnya Rasulullah lebih banyak digunakan untuk melakukan pemberdayaan umat daripada melakukan ibadah makhdhah seperti salat. Mubazir masjid itu kalau hanya digunakan untuk salat. Makanya itu masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dalam buku saya, Bapak Ibu, itu ada 27 fungsi masjid. Nah, tentu saja yang pertama adalah dipakai untuk salat. Salat apa aja? Salat-salat sunat itu banyak. Bagi para pencinta Allah, ahlullah, sudah tidak membedakan lagi antara salat fardu dan salat sunat. Semuanya dilakukan karena itu sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membedakan antara salat sunat dan salat wajib itulah orang awam. Tapi kalau orang sudah menembus batas mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan setulus-tulusnya, bahkan salat sunat-sunat yang ada pun tidak cukup, sehingga dia melakukan amalia-amalia sosial yang lebih banyak. Dan orang yang seperti ini juga tidak membedakan antara yang makruh dengan yang haram. Semuanya yang makruh itu ditinggalkan, apalagi yang haram, karena semuanya tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencapai tingkatan seperti ini, maka itulah yang disebut dalam hadis Rasulullah, mendapatkan janjinya meminjam mata Allah untuk melihat, meminjam telinga Tuhan untuk mendengar. Kalau kita menggunakan mata Allah untuk melihat, tentu alam gaib kita itu sudah mulai transparan, sudah mulai berkurang. Jangan memandang enteng orang-orang seperti ini, sebab dia juga bisa meminjam telinga Allah untuk mendengar. Masjid dari akar kata sajadah. Sajadah menundukkan, menjatuhkan mahkota kepala kita ke lantai yang paling bawah. Itu namanya sajadah.
fi'il madhi, sajada yasjudu, sujudan. Ya, orang yang tersungkur di hadapan kebesaran Allah, lalu menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, seolah-olah dia melupakan dirinya karena tidak ada apa-apanya, hanya Allah yang maha besar. Maka orang inilah yang disebut dengan sujud. Orang yang sedang sujud. Lain sajad, lain sujud. Kalau ada orang kepalanya tunduk ke lantai, ke sajadah, tapi isi kepalanya ke mall, isi kepalanya pergi kemana-mana, maka itu namanya sajad. Nanti bisa disebut sujud kalau totalitas keseluruhan dirinya, ya, ingatannya, pikirannya, perasaannya hanya tercurah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah sesungguhnya disebut dengan sujud. Wasjud waqtarib, sujud lalu dekat dan semakin dekat kepada Allah. Tsumma dana fatadalla faqala qaba qausain au adna, dekat-dekat dan sedekat-dekatnya tinggal 2 busur anak panah dan lebih dekat lagi. Itulah orang yang sujud. Maka kita introspeksi diri kita, Bapak Ibu, apakah selama ini kita hanya sajad atau sujud? Benarkah kita sujud asal jangan sampai hanya saja kepala menyentuh lantai tapi isi kepalanya tidak kepada Allah, itu sajad. Nanti orang itu bisa disebut sujud kalau sudah menyentuh sajadah jidatnya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, seperti komitmennya di awal salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku pun hanya untuk Engkau ya Allah. Lupa anak istri, lupa keluarga, lupa jabatan, lupa properti, lupa apapun yang diberi. Yang di dalam pikirannya hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita kembalikan diri kita kepadanya karena memang kita berasal dari situ. Ya. Jadi itulah yang disebut orang yang sajid. Sajid itu orang yang sujud di hadapan Allah. Tempat sujud seperti tadi itu disebut dengan masjid. Jadi sesungguhnya fungsinya masjid itu untuk melahirkan sajid, orang yang sujud, bukan orang yang sajad. Hanya orang yang sujud, bukan sajad. Yang salatnya tanha anil fahsya wal munkar, yang bisa memproteksi, mencegah dirinya terhadap segala macam kejahatan. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, lebih utama membangun sajid, orang sujud, daripada masjid. Masjid, pembangunan masjid itu nomor 2. Dia nomor 1 pembangunan sajid, orang-orang yang sujud. Tanpa masjid orang bisa sujud. Al-masjid, tempat sujud itu dalam hadis disebutkan bahwa al-ardu masjidun, permukaan bumi, permukaan tanah ini adalah masjid. Jadi tanpa ada bangunan masjid semewah ini pun kita hambanya tetap sujud di atas permukaan tanah. Masjid, perahunya nelayan itu masjid, pematang sawahnya petani itu masjid, bawa pohonnya para perkebunan, kebun itu masjid. Rumah kita juga masjid. Kenapa masjid ini dibangun? Karena untuk menciptakan khair umat yang perfect, umat yang ideal. Makanya itu masjid itu fungsinya bukan hanya tempat untuk sujud. Tempat sujud itu ada di rumah,
ada di perahu, ada di pesawat, ada di mana-mana. Tapi masjid itu berfungsi untuk membesarkan kualitas dan kuantitas umat kita. Maka itu masjidnya Rasulullah SAW benar-benar sebagai pusat pemberdayaan umat, diberdayakan dan memberdayakan masjid. Jadi selama ini kan kita hanya masyarakat diminta untuk memberdayakan masjid, terciptalah masjid seperti ini. Tapi fungsi masjid sesungguhnya bukan saja kita memberdayakan masjid, tapi bagaimana masjid itu memberdayakan umat, bagaimana masjid itu menjadi bengkel untuk memperbaiki jalan pikiran yang rusak, bengkok. Masjid itu bengkel untuk memperbaiki hati yang keras, bengkel untuk memperbaiki jalan yang suka melenceng, bengkel untuk memperbaiki jiwa yang keras. Maka itu masjidnya Rasulullah SAW juga banyak sekali. Antara lain masjidnya Rasulullah itu adalah rumah sakit. Hampir setiap hari ada perang. Ketika Rasulullah di Madinah, diserbu atau menyerbu. Dan kalau ada yang luka dijahit di masjid Nabi. Di situ ada tabibnya, obat-obat. Masjid Nabi juga berfungsi sebagai kantor pengadilan. Urusan pidana, perdata, al-khawarisyasyiyah, semuanya ditetapkan, diputuskan di masjid, di rumah Allah. Pasti hakimnya adil. Masjid Nabi itu berfungsi sebagai tempat untuk bela diri, ya kayak karate, ya, silat, latihan perang. Itu hadis Bukhari, Muslim. Karena teknik untuk berperang, teknik bela diri diajarkan Rasulullah di masjid. Karena kalau di luar masjid bocor rahasianya oleh musuh, maka terpaksa bela diri itu dilakukan di masjid. Masjid Rasulullah itu sebagai rumah tahanan penjara. Tawanan perang Badar itu dirantai di masjid, di tiap-tiap masjidnya Rasulullah SAW. Ya. Masjid Rasulullah itu balai keterampilan, tempat untuk mendapatkan keterampilan teknis yang penting untuk mencari uang, dilakukan di masjid. Ingat tawanan perang Badar banyak, karena yang memimpin bala tentara musuh terhadap perang Badar itu adalah bukan panglima angkatan perang, rajanya langsung ikut. Bahkan permaisuri istri raja dan anak-anak raja itu ikut ke Madinah membangun kemah elit VIP di situ, karena akan meresmikan hari pemusnahan Islam dan umat Islam seketika. Tidak ada artinya Islam dipelihara, bikin kacau kita, mengancam kekuasaan kita. Bersekongkollah semuanya kerajaan-kerajaan di sekitar Madinah Makkah itu untuk menghanguskan, menghancurkan seluruh etnik Islam itu akan dibunuh. Itu rencana mereka, tapi begitu mereka datang dan mengepung Rasulullah, tidak pernah Rasulullah berdoa sekencang itu, sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, keteknya kelihatan besar, tinggi-tinggi tangannya Rasulullah memohon, ya Allah, bertanya kalah dalam perang Badar ini, prematurlah agamamu ya Allah. Prematur itu artinya belum sempurna, sudah selesai. Selesai Rasulullah berdoa, maka tiba-tiba ada angin topan yang dahsyat menerbangkan kemah-kemah VIP raja dan permaisurinya. Kocar kacir kemahnya berterbangan, kuda pun juga berterbangan, dan yang mengerikan pohon-pohon, pelapa-pelapa kurma berterbangan,
leher-leher putus, karena dada-dada terbelah. Tapi itu hanya menimpa musuh. Sedangkan pasukan Rasulullah senjata kuat dan tentara pensiunan lemah, tidak kena. Bahkan di dalam ayat diabadikan ada tentara dari langit berjubah putih, junudan lam tarawha, ya. Tidak dilihat oleh Nabi pasukannya, tetapi pasukan musuh penuh pada pasir itu. Pasukannya Rasulullah, angkat tanganlah pasukan elit itu, dirantai di masjid. Rasulullah rapat, wahai para sahabatku, beri masukan, diapakan tawanan-tawanan perang ini. Umar interupsi Rasulullah, selesaikan secara adat, laki-lakinya dieksekusi, dibunuh, dan perempuannya diperbudak. Abu Bakar, saya punya pendapat lain ya Rasulullah, ini demokrasinya Rasulullah. Apa? Ini bukan orang sembarangan, ini ada orang ahli bikin senjata canggih nih. Ada juga tukang-tukang riasnya permaisuri, ada juga ahli bahasa di sini, ada ahli bikin keterampilan sama kulit dan sebagainya, ada orang pintar di sini. Bagaimana kalau orang-orang ini kita berdayakan? Saya setuju pendapatnya Abu Bakar, kata Rasulullah. Ayo kumpulkan pemudi-pemudi Madinah, bebaskan tawanan perang dari tukang rias permaisuri, mengajari anak-anak perempuan Madinah keterampilan salon kecantikan. Satu kelas 20 orang. Wah, terkumpullah anak-anak perempuan yang tadinya hanya tinggal di rumah itu datang ke masjid. Siapa yang berminat untuk tukang sama kulit, semacam kerajinan tangan pada waktu itu, bebaskan tawanan perang ini yang ahli tentang itu. Siapa yang ahli bikin senjata canggih, bebaskan. Kumpulkan satu kelas, kata Rasulullah, dan jangan lebih dari 20 orang supaya lebih intensif. Siapa yang ahli bahasa, ini bahasa asing penting, kursuskan bahasa asing. Panggillah Zaid bin Thabit, sekretaris pribadinya Rasulullah, mengajari bahasa. Karena Nabi itu punya 4 sahabat Nabi, 4 orang kabinetnya tanpa sekretaris kabinet, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sekretarisnya ialah Zaid bin Thabit. Kenapa Zaid bin Thabit? Satu-satunya sahabat ahli bahasa dunia pada waktu itu. Dia menguasai bahasa Hebrew atau Ibrani, bahasa Suryani, bahasanya kitab Injil itu. Kemudian bahasa Romawi yang besar, power super power pada waktu itu. Bahasa Persia super power yang ada di timur. Ya. Kemudian juga bahasa Yunani, bahasanya Plato itu, dan tentunya bahasa Persia, bahasa Arab sendiri. Nah, kemudian masjid itu banyak sekali kegiatan. Kumpulkan anak-anak kecil, diajari ngaji di masjid. Kumpulkan orang-orang tuanya juga, diajari pelajaran Islam. Lalu dalam tempo yang sangat singkat, tawanan perang termasuk rajanya itu masuk Islam tanpa dipaksa. Ternyata Islam seperti ini. 3 tahun berikutnya sudah mengekspor hasil kerajinan yang diciptakan melalui pelatihan di masjid. Ya, itulah Masjid Nabi. Masjid Nabi itu juga sebagai balai pertemuan. Kalau ada orang kawinan, ada orang akikah, ada hajat-hajat besar, semuanya dilakukan di masjid. Bahkan Masjid Nabi juga dipakai sebagai semacam balai kesenian, ya, menghibur umat. Setiap hari raya Idul Fitri, Rasulullah mengundang artis, mengundang penyanyi, terutama yang dari Habasyah. Habasyah itu satu etnik dekat Madinah, sangat pintar berkesenian. Ya, lengkap dengan alatnya, dimainkan di masjid. Nabi dan Aisyah istrinya suka seni, dijamu mereka dengan makanan dan minuman di masjid. Karena salah satu kebutuhan masyarakat itu adalah
hiburan atau seni. Maka itu Ihya Ulumuddin, kitab Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu sekalian, dia salah satu babnya tentang bab seni disimpulkan orang yang tidak punya rasa seni dalam hatinya, dia khawatirkan hatinya itu kering. Jadi seni itu penting, maka itu ada seni baca Quran, ada FTQ tingkat nasional di sini misalnya kan, imam kita itu juga bagus, ya bacaannya seni. Maka itu kita juga dianjurkan untuk memelihara seni. Misalnya seni membaca Quran, ada bersanji, ada maulid Nabi, ada makhluk qiyam, salawatan Nabi, lantunkan. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu mencintai yang indah-indah itu, yang baik-baik itu. La yaqbalu illa thayyiban, dan tidak menerima orang yang kasar, yang tidak indah. Nah itulah Masjidnya Nabi. Masjidnya Nabi juga dipakai sebagai balai pertemuan, termasuk juga menerima tokoh-tokoh lintas agama. Nah ini dia. Pernah satu saat Rasulullah SAW melakukan semacam seminar lintas agama di masjid. Nabi sedang memimpin salat asar, tokoh-tokoh lintas agama berjumlah 60 orang. Dalam sirah Ibnu Ishaq itu riwayat itu disebutkan Bapak, dipimpin oleh Abdul Masih, seorang Kristen Ortodoks, datang ke masjidnya Rasulullah, berdiri semua di belakang Rasulullah karena masih Rasulullah memimpin salat. Lalu setelah salat Rasulullah baru dipersilahkan duduklah teman-teman semua. Menjelang maghrib ada salah seorang tokoh lintas agama itu, agama Majusi ya, atau ya, maaf Rasulullah, ini sudah menjelang matahari terbenam, saya belum melakukan kebaktian. Lalu Rasulullah mengatakan, di sini tidak ada rumah ibadah lain, bapak-bapak, ibu-ibu, lakukanlah kebaktian di situ. Jadi Nabi minta supaya tokoh lintas agama itu melakukan kebaktiannya di situ, artinya di Masjid Nabi. Ini ada riwayat. Jadi Nabi itu sangat akrab dengan agama-agama lain, apalagi agama-agama Abraham religion. Anak cucu Nabi Ibrahim itu Yahudi, Nasrani, Islam. Mengingkari agama Yahudi atau Kristen sama dengan mengingkari Al-Quran. Rusak rukun iman kita kalau mengingkari Yahudi dan Nasrani. Rusak akidah kita kalau mengingkari Nabi Musa yang di sana disebut Moses, yang di situ disebut dengan Yesus. Ya, jadi beda-beda sedikit namanya itu. Di sana disebut Nabi Sulaiman, kita menyebutnya di sini Nabi Sulaiman, di situ disebut dengan Salomon. Ya, di sini kita menyebutnya Nabi siapa? Ibrahim. Di sana disebut dengan Abraham. Di sini kita sebut Musa, di sana disebut dengan Moses. Ya, di sini kita sebut Nabi Yunus, di sana disebut Yona. Di sini kita sebut Maryam, di Bible itu disebut dengan Maria. Di sini Adam dan Hawa, di situ Adam and Eva. Ya. Jadi beda-beda penyebutan. Di sini disebut Nabi Isa, di sana disebut Yesus. Di sini disebut Jibril, di situ disebut Gabriel. Di sini disebut Mikail, di sana disebut Michael. Tapi isinya sama, penceritaannya sama. Maka itu dalam kitab tafsir, kitab tafsir Mu'tabar di pondok pesantren di UI perpustakaan itu kan tebal-tebal tuh. Tafsir At-Tabari isinya itu adalah Israiliyat sebagian. Apa itu Israiliyat? Ya, tafsiran-tafsiran yang ada dalam Taurat dan Injil itu. Jadi sebetulnya kita tidak patut mempertentangkan antara satu agama dengan agama lain, karena itu sumbernya dari
nenek moyang kita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya 2 anak, ya, 2 istri. Satu istrinya dari Siti Hajar, kemudian dibawa ke Mekah, lahirlah di situ Nabi Ismail. Turunannya ada Nabi Muhammad membawa Islam dengan kitab sucinya Al-Quran. Istri pertamanya tiba-tiba juga melahirkan Siti Sarah, lahirlah Ishak. Turunannya melahirkan Nabi Musa. Nabi Musa membawa agama Yahudi, kitab sucinya Taurat berbahasa Hebrew. Turunannya juga lagi nanti lahir Nabi Isa, membawa agama Nasrani, kitab sucinya adalah Injil. Jadi antara Yahudi, Islam, Kristen itu sepupu satu kali sebetulnya. Aneh sekali kalau kita bertengkar satu sama lain. Inilah ego-ego kita ini menyebabkan peperangan. Jadi agama-agama ini lebih gampang kita mencari titik temunya daripada perbedaannya. Lebih banyak karena perbedaan penafsiran atau mungkin memang juga ada perubahan di antara mereka. Tapi kalau kita insya Allah dijamin Al-Quran itu tidak akan ada pemalsuan. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Ya, kita tidak mungkin ada Quran palsu. Gampang kok terkontrol. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu mungkin pernah mendengarkan artificial intelligence itu, AI itu. Jadi Quran itu menggunakan komposisi yang sangat-sangat ideal. Alat ukurnya komputer. Ya. Ahli matematika mengatakan bahwa angka yang paling sulit untuk dijadikan angka pembagi, kombinasi angka paling rendah 1 dan paling tinggi yaitu 9 atau 19. Dalam ayat disebutkan alaiha 19 dan di atasnya ada alat kontrol angka 19. Apa itu 19 Bapak Ibu sekalian? Kita lihat 5 ayat yang turun pertama surah Al-Alaq. Ya, kosakatanya itu ada 19. Ya. Kemudian jumlah surahnya surah Al-Alaq itu 19. Bapak Ibu nanti lihat dari atas Amma Yatasaalun turun ke Abasa sampai anak tangga 19, berjumpa lagi dengan surah Al-Alaq Iqra bismi rabbik. Dari bawah naik ke atas Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, naik ke anak tangga ke 19 berjumpa lagi Iqra bismi rabbik. Jumlah kosakatanya, ya, mufradatnya surah Al-Alaq bisa dibagi 19, ada 19 ayat. Ada 114 surah dibagi 19 sama dengan 6. Jumlah basmalah bismillahirrahmanirrahim 114. Ini ada ironi aneh. Ada satu surah tidak pakai basmalah kan Ibu, ya. Surah apa itu Ibu pasti tahu? Surah At-Taubah, pinter. Tapi ada juga surah yang double basmalahnya. Apa itu? Suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada basmalahnya surah At-Taubah, maka lebih basmalah dalam Quran menjadi 115, sehingga basmalah itu tidak bisa dibagi 19. Ya, itu. Nah, kalau mencopot basmalahnya surah Al-Fatihah, seperti sebagian orang ya tidak membaca basmalah surah Al-Fatihah, itu yang merusak Al-Quran. Tidak bisa lagi dibagi 19 Al-Quran, rusaklah komposisi komputernya Al-Quran. Kenapa? Karena jumlah ismon Bismillahirrahmanirrahim, jumlah ismon dalam bacaan tubuh Quran itu ada 19. Jumlah huruf Allah dalam Quran itu 2400 sekian, ada buku saya itu bisa dibagi 19. Nah, kalau dicopot basmalahnya Al-Fatihah, seluruh Quran itu tidak bisa lagi dibagi 19. Jumlah kata Ar-Rahman dalam Quran 57 kali, dibagi 19 sama dengan 3. Jumlah Ar-Rahim 114 dalam Al-Quran, kalau dibagi 19 sama dengan 6.
Nah kalau tarik satu basmalahnya tidak bisa dibagi 19, atau kalau ada basmalahnya surat Taubah tidak bisa lagi dibagi 19. Bukan hanya itu, fawatihus suwar, huruf muqatta'ah, alif lam mim, ada sekitar 10 surat kan Bapak Ibu. Alif lam ra, ha mim, ain sin qaf, kaf ya ain sad, yasin, nun, taha, ain sin qaf. Allahu a'lam bi muradihi. Sebelum ada komputer itu gak ada tahu artinya. Tapi komputer yang menemukan bahwa ternyata itu adalah password untuk mengukur apakah Quran itu asli atau tidak. Alif, kumpulkan seluruh kosakata yang diawali dengan alif. Kumpulkan seluruh kosakata yang diawali dengan lam dan mim. Kalau tidak bisa dibagi 19, Quran palsu. Bagaimana mungkin? 14 abad yang lampau gak ada komputer, gak ada kalkulator, kok bisa komposisinya seperti itu? Al-Quran turun 23 tahun kan, tiba-tiba diedit menjadi satu kesatuan, angka-angkanya misteri. Inilah yang membuat orang di Amerika itu, Eropa itu banyak sekali masuk Islam, profesor-profesor. Ini penemuan ajaib. Sama, tawasi mim ain sin qaf, kumpulkan nun, qaf, dan seterusnya. Jadi artificial intelligence sekarang ini membuktikan bahwa Al-Quran itu dahsyat. Ya. Maka itu yang masuk Islam sekarang ini, ya bukan orang kelaparan dikasih Indomie pindah agama, kalau kenyang kembali lagi kan. Tapi profesor-profesor, tidak ada buku-buku yang paling laku sekarang di Amerika, di Eropa adalah Al-Quran. Oplah penjualannya, tidak ada buku-buku yang bisa mengalahkannya. Di Da Vinci Code itu ada novel yang sangat fenomenal, terjual 5 juta eksemplar. Itu keadaannya, gak ada artinya apa dibanding penjualan Quran. Di Da Vinci Code itu, ya ada yang menemukan bahwa Maria dalam agama Kristen itu ternyata punya boyfriend, punya selingkuhan. Jadi dengan demikian Yesus Kristus itu menurut dia itu bukan anak Tuhan, itu hasil selingkuhannya Bunda Maria. Itu yang diungkap dalam Da Vinci Code. Wah, laku keras. Nah kalau di dalam Islam itu pasti dihukum itu. Nah jadi ini satu bukti semuanya Bapak Ibu. Maka itu rumah ibadah sekarang ini di barat, isinya orang-orang pensiun yang menunggu ajal di situ. Tapi kalau masjid di Eropa, di Amerika, lama saya di Eropa, lama saya di Amerika. Ya. Sekarang luar biasa. Kalau hari Jumat tutup jalan. Kenapa? Orang Jumatan. Tapi kalau malam minggu kosong. Masjid besarnya London, lambangnya gereja besar. Isinya orang foto-foto. Jadi objek tulis naik di atas meja sucinya itu, ambil potret yang bagus. Nah inilah masjid. Jadi kembali lagi ke masjid, bahwa masjid itu bukan hanya gagah-gagahan. Menara masjidnya Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu. Dulu kan gak ada menara, terpaksa Bilal kalau azan pinjam antar rumahnya tetangga. Allahu Akbar, dari ketinggian kan gak ada mic ya waktu itu. Suaranya Bilal, oh ya, ayo subuh ini. Akhirnya daripada mengganggu tetangga dibangunkanlah menara tinggi-tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata menara itu kemudian bukan hanya digunakan untuk azan, tapi sahabat mengontrol dari ketinggian rumah-rumah mana di sekitar masjid ini. Kan dulu kan masyarakat berkumpul di sekitar masjid, ya kan. Masjid itu tempatnya persis di tengah-tengah perkampungan. Gak ada masjid di luar kota sana, masyarakat di kota enggak. Di mana ada perkampungan, di situ ada masjid. Jadi menara masjid itu dilihat dari atas, rumah mana yang tidak pernah berasap dapurnya, dan rumah-rumah mana yang tidak pernah berasap dapurnya. Turun sahabat, ibu, bapak, kenapa kok gak pernah berasap dapurnya? Ya, lagi apes, gak ada yang bisa dimasak. Ya, pergi ke sebelah, ini kok sejak kemarin ya mengumpul asap dapurnya. Pak,
Dari ketinggian 3 hari terus mengepul asapnya. Oh iya, kami kafilahnya baru tiba dari luar negeri, banyak yang bisa kita masak. Tahu gak? Di sebelah masjid sana itu sudah 3 hari tidak pernah mengepul asapnya. Oh, saya nggak tahu. Jadi fungsi masjid itu bukan gagah-gagahan, tapi untuk mengontrol rumah-rumah miskin mana yang perlu bantuan dari tetangganya yang kaya. Itulah. Maka itu dalam tempo yang sangat singkat, Bapak sekalian. Ya. Jadi ada sahabat Nabi begini di Masjid Quba. Ternyata rahasianya masjid luar biasa besar. Ia membuat masyarakat Madinah itu menjadi pengagumnya Rasulullah masjid. Ada 2 orang Yahudi di situ, konglomeratnya Yahudi di Madinah. Ternyata rahasia suksesnya Rasulullah dalam tempo singkat bisa followernya sangat banyak di Madinah. Rahasianya karena masjid ini banyak sekali fungsinya masjid. Ya. Yahudi yang kaya ini juga bangun sinagog di samping masjid. Marah Umar, kurang ajar, hai kamu membangun masjid, apa sinagog, rumah ibadah Yahudi di samping masjid. Heboh. Ini kata saya, sampai persoalannya kepada Rasulullah. Nabi meminta, mana Pak RT di sini, kita akan pendatang nih, baru hijrah nih. Datanglah Pak RT-nya. Memang saya yang paling dituakan masyarakat sekitar ini. Itu Masjid Quba, Bapak. Kata Rasulullah, ini yang punya tanah ini siapa? Ya, sepengetahuan saya ya Rasulullah, yang punya tanah ini memang dia dari Yahudi itu, 2 Yahudi itu. Kata Rasulullah, jangan dilarang orang membangun di atas tanahnya sendiri. Tapi ini kan masjid ya Rasulullah. Ya udah, tapi tanahnya orang. Nah, namanya Rasulullah berwibawa kan, dibiarkanlah tokoh Yahudi itu membangun sinagognya, nempel di masjid. Kira-kira 2 minggu berikutnya bangunannya jalan, datanglah 2 Yahudi itu ngontrol bangunannya. Duhur dia dengarkan Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdu suaranya Bilal kan, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, mari mereka beruntungan. Apa itu? Ya Rasulullah, apa maksudnya hayya 'alal falah? Oh iya, fungsi masjid ini meraih, meminta orang untuk datang ke sini, kumpul ya, untuk memperoleh keberuntungan. Kata Yahudi itu kan, tujuan saya membangun sinagog, rumah ibadah itu sama, mengajak orang untuk sadar, introspeksi diri, muhasabah, ya, memperbaiki kebaikan, keburukannya ganti dengan kebaikan. Kalau fungsinya masih seperti itu, kenapa saya harus bangun lagi sinagog di sini? Udah ambil alih aja nih sinagog ini, luas masjidnya Rasulullah. Coba kalau caranya Umar bin Khattab kita ambil, lain sejarahnya kan. Tapi kalau caranya Nabi, ya kan, Nabi itu apa, dihujat oleh umatnya. Tapi sabar aja tuh Nabi dihujat. Nabi itu pengecut, masa ditinggalkan umatnya di Mekah, cari enak sendiri di Madinah dengan Abu Bakar, ya kan? Nabi kalau dihujat itu diam-diam aja. Ya. Tapi belakangan tahun ke-9 Hijriah, Nabi merebut kota Mekah tanpa setetes darah. Jadi ini pembelajaran buat kita Bapak Ibu sekalian. Mundur selangkah untuk mereka beruntungan, kemenangan, itu cara Nabi. Tapi mati nekat di situ, itu cara iblis. Kalau Nabi tinggal di Mekah, nekat, ini kan agama Islam, mati syahid. Ya, kita tidak ada di sini. Pasti Islam prematur, tidak sempurna Quran turun kan. Jadi mundur selangkah untuk mereka beruntungan, itu cara Islam. Perjanjian Hudaybiyah, kalau orang kafir ditangkap penyeberang batas ke Madinah, lepas, kembalikan ke Mekah. Tapi kalau orang Madinah, orang Islam ditangkap, tangkap, jangan dikembalikan. Nah, habis itu ini nggak adil ya Rasulullah, kata sahabat Nabi. Terima. Nabi ini gimana sih? Ya. Begitu di pembukaannya tadi, Bismillahirrahmanirrahim, tulis pembukaannya itu kan,
uktub bismillahirrahmanirrahim. Suhail, tokoh agama protes itu, yang kafir Quraisy itu, la taktub hakadha walakin uktub bismillah. Jangan tulis bismillahirrahmanirrahim, coret, ganti bismillahirrahmanirrahim. Sahabat nggak mau, ini prinsip nih. Redaksi seperti ini prinsip bismillahirrahmanirrahim. Nabi, nggak apa-apa, terima aja. Ngalah. Penutupannya, hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah, coret, saya tidak setuju Anda Rasulullah. Coret, hadza ma qada alaihi Muhammad bin Abdullah. Jadi Rasulullah dicoret, ganti bin Abdullah. Sahabat gak ada yang menulis. Akhirnya Nabi sendiri dalam syarah Ibnu Hajar Asqalani itu, syarahnya hadis Bukhari, Nabi sendiri nulis. Jadi ini bukti bahwa Nabi itu bukan buta huruf. Kalau nggak pintar, tentu Nabi salah coret. Mana mau dicoret, ya kan? Nah, jadi itulah banyak sekali kontroversi dilakukan Nabi. Jadi hati-hati. Mungkin bagi kita itu kontroversi, tapi orang tertentu bukan. Kenapa? Strateginya jadi banyak jalan yang bisa ditempuh Bapak Ibu sekalian. Itu caranya Rasulullah. Ada ayatnya, gurunya Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. La tadkhulu min babin wahidah wa tadkhulu min abwabin mutafarriqah. Janganlah kalian masuk pada satu-satunya pintu, tapi masuklah melalui pintu yang berbeda-beda. Kalau hanya masuk pada satu-satunya pintu, pintu lainnya sesat, pintu lainnya keliru, salah. Nah, nggak bisa. Akhirnya Nabi merebut kota Makkah 3 pintu kan. Jalur bukit tentaranya, jalur lembah satu pasukannya, jalur tengah dirinya di situ. Jadi kalau kita berbeda pintu masuknya dengan orang lain, jangan menyesatkan orang lain. Sebab kolaborasi antara banyak pintu diperlukan. Nabi, Bapak Ibu, hampir setiap hari perang. Tapi Nabi juga tiada hari tanpa dialog. Dialog satu tempat pada di tempat yang lain. Jangan hanya menghalalkan perang melawan orang, tapi dialog tidak. Dialog jalan terus, tapi di sana juga perang jalan terus. Nah, kalau orang wawasannya sempit, dia menyesatkan yang lain, hanya dirinya benar. Hati-hati, kalau ada orang yang membenarkan dirinya sendiri, orang yang lainnya salah, itu menandakan orang itu masih harus belajar. Ya kan Bapak? Kalau orang sudah mulai menyalahkan diri sendiri, saya salah, pantas semuanya gelap, saya lihat. Bukan orang lain salah, bukan gedung ini salah. Saya lupa kalau saya pakai kacamata ribet. Nah, begitu dibuka kacamata, oh ternyata salah. Seringkali kan begitu Bapak. Belakangnya kita menyesal, ternyata bukan saya benar. Jadi jangan memutlakkan pendapatnya. Belum tentu kita benar dan belum tentu orang lain juga salah. Inilah orang arif. Indonesia ini banyak orang pintar, orang arifnya yang sedikit. Orang arif itu tidak pernah mencari kambing hitam atau kambing putih, tapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada. Kalau masih menepuk dada, masih riak. Jadi saya yakin jamaah masjid kita di sini adalah akan menjadi orang-orang yang arif. Semua orang arif itu pintar, tapi tidak semua orang pintar itu arif. Jangan memandang enteng orang yang tidak sarjana, yang tidak doktor. Kearifan itu bisa diraih oleh orang tamatan SD. Belum tentu profesor doktor itu adalah arif. Ya. Orang-orang besar dunia 100 tokoh terkemuka di muka bumi ini, sedikit sekali alumni pendidikan formal. Nabi Muhammad the bestnya itu bukan pendidikan perguruan tinggi atau lidah, gurunya adalah Allah. Makanya itu kita jangan saling memandang enteng, mentang-mentang dokter, mentang-mentang sarjana, kamu tahu apa? Jangan memandang enteng. Kalau ada orang jamaah masjid datang lebih awal, pulang paling terakhir di masjid, itu bukan orang sembarangan. Bahkan minta doa terhadap itu. Allah bisa memberikan
pembelajaran terhadap orang itu langsung kepada diri orang itu. Maka itu alangkah miskinnya seorang mahasiswa, seorang murid kalau gurunya hanya orang. Semuanya alam semesta ini adalah guru. Dan Al-Quran sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Semuanya adalah guru. Jadi jangan sombong kita seperti orang pintar. Belum tentu orang pintar itu arif. Yang mahal itu adalah arif itu sendiri. Inilah Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan masjid kita di sini insya Allah mencontoh masjid Nabi, memberdayakan umat dan diberdayakan juga pada masjid. Jadi kita memberdayakan masjid, tapi masjid juga memberdayakan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga masjid ini kendaraan kita menuju surga. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin lil ni'amin. Laika fi ni'amahu kafi masjid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli alaihi. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nuthni 'alaikal khaira kullahu wa nashkuruka wa nakfur. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa nas'aluka alayka nas'aluka narju rahmataka wa nashhadu wa qina adzabaka bil kufari wal haq. Allahumma rabbil hamduma kama rabbana saghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.